Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Nafi Iman Fidya Kemal selaku dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, saya Nisrina Nur Afifah, mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2015, yang pada hari ini berkesempatan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pelaksanaan integrasi kualitas rantai pasokan pada sistem produksi, kustomisasi massal, dan modularitas produk terhadap kinerja kompetitif UMKM. Bagian pertama, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh UMKM sebagai sektor usaha yang penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Di Indonesia, UMKM menyumbang 61,07% PDB dan berkontribusi hingga 97% atas ketersediaan lapangan kerja. Dikutip dari Kemenkop UKM Republik Indonesia tahun 2018, perusahaan berskala mikro, kecil dan menengah, presentasinya telah mencapai 99% dan masih terus bertambah. Meski demikian, sektor UMKM masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan kemampuan bersaing, khususnya mengenai pengelolaan rantai pasokan dan juga standar kualitas. Svensson dan Beaufort tahun 2002 menyatakan bahwa tanpa pengelolaan sistem produksi, jaringan rantai pasokan serta penerapan standar kualitas, UMKM tidak akan mampu bersaing dan mencapai kinerja kompetitif perusahaannya. Selanjutnya, mengenai konsep manajemen kualitas rantai pasokan yang merupakan bentuk penerapan dari perspektif manajemen rantai pasokan pada isu manajemen kualitas. Terakhir, penelitian empiris yang telah dilakukan di bidang manajemen kualitas masih gagal dalam mengidentifikasi pengaruh khusus masing-masing variabel supplier, internal, dan customer quality integration terhadap kinerja kompetitif perusahaan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah di mana keterbatasan kemampuan dalam mencapai kinerja kompetitif perusahaan mendorong UMKM untuk mengolah sistem produksi, jaringan rantai pasokan serta standar kualitasnya secara terintegrasi. Selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan supply chain quality integration mempengaruhi kinerja kompetitif perusahaan pada unit UMKM yang menerapkan sistem produksi, kustomisasi massal, dan juga modularitas produk. Terakhir, meski memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja kompetitif perusahaan, penelitian berkaitan dengan supply chain quality integration ini masih jarang atau sedikit dilakukan di negara yang berkembang, khususnya Indonesia. Berikut pertanyaan penelitian adalah mengenai bagaimana mass customization berpengaruh terhadap supplier, internal, dan customer quality integration di sektor UMKM. Selanjutnya adalah bagaimana produk modularity berpengaruh terhadap supplier, internal, dan customer quality integration di sektor UMKM. Dan yang terakhir adalah mengenai bagaimana masing-masing variabel dari supply chain quality integration yaitu supplier, internal, dan customer quality integration berpengaruh terhadap kinerja kompetitif perusahaan di sektor UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari pelaksanaan supply chain quality integration yang merupakan supplier, internal, dan customer quality integration terhadap kinerja kompetitif perusahaan pada sektor UMKM yang menerapkan sistem produksi, mass customization, dan product modularity. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah dapat mengoptimalkan kinerja kompetitif perusahaan, khususnya di sektor UMKM, serta kontribusi penelitiannya di bidang teoritis diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai pengaruh pelaksanaan supply chain quality integration, khususnya pada perusahaan yang menerapkan sistem produksi, kustomisasi massal, dan modularitas produk. Di bidang praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pelaksana internal maupun eksternal UMKM untuk meningkatkan kinerja kompetitif unit usaha. Dan di bidang kebijakan adalah mampu memberi kontribusi khususnya bagi Dinas Koperasi dan UKM guna membantu mengoptimalkan pelaksanaan supply chain quality integration di sektor UMKM. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah pertama, mass customization, product modularity, supplier quality integration, internal quality integration, customer quality integration, serta kinerja kompetitif perusahaan. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan sedikitnya penelitian mengenai implementasi variabel tersebut terhadap sektor UMKM, serta hasil yang terbatas dan juga tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan sampel responden yaitu pelaksana sektor UMKM berada di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan juga sekitarnya dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2020 hingga Mei tahun 2021. Responden merupakan pemilik atau owner, manajer operasional, manajer produksi dan atau manajer rantai pasokan, serta manajer logistik dari unit UMKM responden terpilih. Bagian kedua, landasan teori dan pengembangan hipotesis.
Pertama, mengenai manajemen rantai pasokan. Berdasarkan Heiser, Randy dan Munson tahun 2017, manajemen rantai pasokan merupakan bentuk koordinasi dari keseluruhan aktivitas rantai pasokan yang dimulai dari pengadaan bahan mentah hingga pengiriman pada pelanggan melalui sistem distribusi. Selanjutnya, manajemen kualitas. Dikutip dari American Society for Quality, manajemen kualitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola keseluruhan fitur dan juga karakteristik produk maupun jasa agar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Bentuk penerapan dari perspektif manajemen rantai pasokan pada isu manajemen kualitas terwujud dalam manajemen kualitas rantai pasokan atau supply chain quality management yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang praktiknya berpusat pada perusahaan dan juga berbasis produk dengan memprioritaskan koordinasi formal dan integrasi proses bisnis guna meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan juga proses. Bentuk pelaksanaan dari manajemen kualitas rantai pasokan adalah integrasi kualitas rantai pasokan atau supply chain quality integration yang memiliki 3 variabel utama, supplier quality integration, internal quality integration, dan customer quality integration. Mengenai sistem produksi, pertama, kustomisasi massal atau mass customization. Menurut Liu, Shah, dan Schroeder tahun 2006, kustomisasi massal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan volume tinggi dan beragam variasi di pasar yang menyesuaikan dengan preferensi pelanggan tanpa harus mengorbankan biaya, kualitas, dan pengiriman. Sedangkan modularitas produk atau produk modularity, menurut Tu dan kawan-kawan tahun 2004, modularitas produk merupakan mekanisme penggunaan modul standar yang dapat dipasang kembali atau disusun ulang menjadi bentuk fungsional yang berbeda. Terakhir adalah variabel kinerja kompetitif perusahaan yang memiliki 5 indikator utama. Yang pertama adalah biaya, yaitu menghasilkan produk berbiaya rendah guna mengoptimalkan profitabilitas. Kedua adalah kualitas, menghasilkan produk dengan tingkat kesesuaian spesifikasi yang tinggi dan memiliki kapabilitas serta performa yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Ketiga adalah fleksibilitas, mencapai economic of scale dan scope secara bersamaan serta memiliki fleksibilitas tinggi dan juga respon cepat terhadap perubahan preferensi maupun persyaratan kualitas dari pelanggan. Pengiriman, memiliki keputusan pemesanan, produksi hingga pengiriman serta jadwal operasional yang efektif dan efisien sehingga sesuai dengan persyaratan kualitas dari pelanggan. Inovasi, pengembangan produk baru secara sistematis serta kapabilitas inovasi yang agresif guna memperoleh profitabilitas tinggi serta memenangkan persaingan di industri. Pengembangan hipotesis penelitian. Model penelitian diadopsi dari penelitian Zhang dan kawan-kawan tahun 2019, di mana memiliki 9 poin hipotesis yang berupa: pertama, mass customization berpengaruh positif terhadap supplier quality integration, internal quality integration, dan customer quality integration. Selanjutnya adalah product modularity berpengaruh positif terhadap supplier quality integration, internal quality integration, dan customer quality integration. Terakhir adalah supplier quality integration, internal quality integration, dan customer quality integration berpengaruh positif terhadap kinerja kompetitif perusahaan. Bagian selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode berbasis survei yang menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan 5-point Likert scale. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang bersifat cross-sectional atau hanya diambil satu kali selama periode penelitian. Data kuantitatif penelitian diperoleh dari unit analisis yang di tingkat perusahaan. Definisi operational variable pertama, kustomisasi massal, yang mengukur kemampuan reliable suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dengan volume tinggi dan juga variasi yang beragam di pasar yang menyesuaikan pada permintaan pelanggan tanpa mengorbankan biaya, kualitas maupun pengiriman dengan 5 butir pengukuran sebagai berikut. Modularitas produk yang mengukur mekanisme penggunaan modul standar yang dapat dipasangkan kembali maupun disusun ulang menjadi bentuk fungsional yang berbeda dengan 3 butir pengukuran sebagai berikut. Supplier quality integration mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan integrasi dengan pemasok, khususnya menyusun strategi, mekanisme, dan juga prosedur antar organisasi secara kolaboratif dan juga sinkron berkaitan dengan proses memenuhi persyaratan kualitas dari pelanggan dengan butir pengukuran sebagai berikut. Internal quality integration yaitu mengukur kemampuan struktur organisasi dari suatu perusahaan dalam menyusun strategi, mekanisme, dan juga prosedur secara kolaboratif dan sinkron berkaitan dengan proses memenuhi persyaratan kualitas dari pelanggan dengan butir pengukuran sebagai berikut.
Customer Quality Integration yang merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan integrasi dengan pelanggan, serta menyusun strategi, mekanisme, dan juga prosedur antar organisasi secara kolaboratif dan sinkron berkaitan dengan proses memenuhi persyaratan kualitas dari pelanggan dengan 5 butir pengukuran sebagai berikut. Terakhir, kinerja kompetitif perusahaan dengan 5 indikator utama dijabarkan kembali dalam 10 butir pengukuran berikut. Desain pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode area sampling, yaitu menyortir daftar unit UMKM menurut area geografis. Metode purposive sampling dengan memiliki batasan atau kategori tertentu untuk kriteria secara spesifik. Populasi dan unit sampel. Populasi merupakan seluruh UMKM dengan sistem produksi, kustomisasi massal, dan modularitas produk. Dengan unit sampel, yaitu UMKM yang melaksanakan integrasi kualitas rantai pasokan dan juga beroperasi di DIY, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Ukuran sampel minimum yang disyaratkan adalah 45 responden untuk memenuhi 80% level of statistical power. Selanjutnya, UMKM dengan sistem produksi, kustomisasi massal, dan modularitas produk melakukan integrasi kualitas rantai pasokan dan beroperasi di DIY, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Metode yang dilakukan adalah disebarkan secara langsung dengan mendatangi masing-masing lokasi produksi serta menyebarkan kuesioner secara daring melalui email dan WhatsApp melalui tautan berikut. Terakhir, menggunakan teknis analisis data yang digunakan yaitu SAM-PLS dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 3.3 dan 3. Teknik analisis data yaitu menggunakan SAM-PLS. Tahap pertama adalah spesifikasi model penelitian yang bertujuan untuk menentukan model luar dan juga model dalam. Tahap selanjutnya merupakan evaluasi model pengukuran atau outer model yang bertujuan untuk menguji validitas serta reliabilitas instrumen penelitian. Terakhir adalah bagian evaluasi model struktural atau inner model, yaitu evaluasi model struktural yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping untuk menguji hipotesis dalam model. Bagian 4, hasil penelitian dan pembahasan. Responden dari penelitian ini adalah sebesar 52,70% dengan total 148 kuesioner disebarkan, 80 kuesioner kembali, dan juga hanya 78 kuesioner yang dapat diolah. Profil pribadi responden didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 73,1%, dengan usia lebih dari 40 tahun sebesar 55,1%, dan jenjang pendidikan terakhir S1 dengan persentase 52,6%. Rata-rata responden memiliki posisi atau jabatan yaitu pemilik atau owner UMKM dengan persentase 51,3% dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Profil perusahaan responden. Kriteria UMKM rata-rata merupakan usaha kecil dan usaha menengah dengan persentase masing-masing lebih dari 40%, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 tenaga kerja, dengan kategori industri atau UMKM yang didominasi oleh industri kerajinan dan umum sebesar 88,5%. Seluruh perusahaan telah menerapkan sistem produksi kustomisasi massal dan sebagian besar menerapkan modularitas produk. Representasi dari sistem produksi serta pelaksanaan aktivitas integrasi kualitas rantai pasokan dari masing-masing UMKM responden penelitian adalah sebagai berikut. Sebagian besar UMKM telah menerapkan integrasi kualitas rantai pasokan yaitu integrasi kualitas dengan pemasok, fungsi internal serta pelanggan dengan persentase sebagai berikut. Spesifikasi model penelitian. Diadopsi dari model penelitian Zhang dan kawan-kawan tahun 2019, model penelitian ini terdiri dari 6 variabel utama dan juga indikator-indikator yang menyertainya sesuai dengan definisi operational variabel masing-masing. Pengujian model pengukuran atau outer model. Pertama, uji validitas konvergen. Uji validitas konvergen dalam teknik analisis SAM-PLS diukur berdasarkan parameter overloading, commonality, serta average variance extracted atau AVE. Rule of thumb untuk AVE adalah 0,5 dikutip dari Hartono dan Abdillah tahun 2014 dan Hair dan kawan-kawan tahun 2017, di mana dari hasil analisis hanya variabel mass customization yang belum memenuhi rule of thumb tersebut. Maka dari itu dibutuhkan penghapusan indikator-indikator dengan nilai overloading yang kurang dari 0,6. Indikator-indikator yang perlu dihapuskan adalah MT2, IGI 7, serta KKP 1. Setelah dihapuskannya
indikator-indikator dengan nilai autoloading di bawah 0,6, maka seluruh variabel telah memenuhi rule of thumb dengan nilai average variance extracted atau AVE lebih dari 0,5. Merujuk pada penghapusan indikator dengan nilai autoloading di bawah 0,6 dan juga nilai AVE yang telah mencapai lebih dari 0,5, maka model penelitian ini dinyatakan telah memenuhi uji validitas convergent. Selanjutnya adalah uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Pertama, dinilai berdasarkan parameter crossloading. Berikut adalah nilai crossloadingnya. Selanjutnya adalah menggunakan dasar Warner-Lecker criterion. Model penelitian dinyatakan lolos uji validitas diskriminan apabila telah memenuhi rule of thumb, yaitu akar AVE dari setiap variabel telah lebih tinggi daripada korelasi antar variabel dalam model. Hasil dari analisis metode crossloading dan juga Warner-Lecker criterion menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan. Terakhir adalah uji reliabilitas. Dikutip dari Hartono dan Abdillah tahun 2014, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal yang meliputi akurasi, konsistensi, dan juga ketepatan instrumen penelitian. Uji reliabilitas dalam analisis SAMPLS dilakukan dengan mempertimbangkan dua parameter yaitu current patch alpha dan juga composite reliability. Rule of thumb untuk masing-masing parameter, current patch alpha yaitu lebih dari 0,6, sedangkan composite reliability harus lebih dari 0,7 dikutip dari Hartono dan Abdillah tahun 2014. Melihat dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model penelitian ini dapat dikatakan reliable. Pengujian model struktural atau inner model. Pengujian model struktural dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi akurasi model prediksi dan juga melakukan evaluasi terhadap hubungan antar variabel dalam inner model. Pertama, koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square mengukur akurasi model prediksi dan atau tingkatan variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependennya. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin baik pula model prediksinya. Tingkatan dari parameter R-square adalah 0,67 yang berarti substansial, 0,33 moderat, dan 0,19 yang berarti lemah. Berdasarkan hasil analisis HAMPLS dapat ditemukan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi lemah menuju moderat. Selanjutnya adalah effect size atau R-square. Parameter effect size atau R-square mendeskripsikan perubahan nilai koefisien determinasi apabila suatu variabel independen dihapuskan dari model. Effect size atau R-square bertujuan untuk mengevaluasi dampak substantif dari variabel independen yang dihapuskan terhadap variabel dependen dalam model. Tingkatan parameter effect size adalah 0,35 yang berarti tinggi, 0,15 yang termasuk moderat, dan 0,02 yang dikategorikan rendah. Sedangkan nilai di bawah 0,02 mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut sama sekali tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan bahwa nilai R-square dari masing-masing variabel termasuk dalam tingkatan rendah dan juga moderat. Terakhir adalah parameter cross-validated redundancy atau Q-square. Parameter tersebut digunakan untuk mengukur relevansi prediktif dalam pengujian model struktural atau inner model. Secara spesifik, nilai parameter Q-square lebih dari 0 mengindikasikan bahwa model memiliki relevansi prediktif, sedangkan Q-square kurang dari 0 berarti model tidak memiliki relevansi prediktif. Berdasarkan hasil analisis dapat ditentukan bahwa seluruh nilai Q-square dari variabel-variabel tersebut telah memenuhi rule of thumb dan dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memiliki relevansi prediktif. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan prosedur bootstrapping yang dilakukan berdasarkan pengaturan default dari perangkat lunak SPARPLS 3.3.3, kecuali jumlah subsampelnya. Jumlah subsampel telah disesuaikan dengan aturan dari Hare dan kawan-kawan tahun 2011 yaitu sebesar 5.000 subsampel. Karena pengujian hipotesis ini menggunakan dasar pengujian hipotesis satu ekor atau one pill dengan tingkat keyakinan 95%, maka rule of thumb untuk pengujiannya adalah T statistik atau T hitung harus lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,64 dan juga p-value-nya harus lebih kecil daripada alfa yang besarnya 0,05. Ringkasan dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya direpresentasikan dalam tabel berikut, di mana hipotesis 1A dan hipotesis 1B terdukung dengan masing-masing nilai original sampel 0,3297 dan 0,3842, sedangkan hipotesis 1C dan hipotesis 2A tidak terdukung,
Selanjutnya, hipotesis 2B terdukung dengan nilai original sampel 0,2335, sedangkan hipotesis 2C tidak terdukung. Terakhir, hipotesis 3A, hipotesis 3B, dan hipotesis 3C masing-masing terdukung dengan nilai original sampel 0,2315, 0,3777, dan 0,1847. Ketidakterdukungan hipotesis tersebut disebabkan oleh nilai dari persebaran data yang terbilang rendah dan juga tidak memenuhi uji normalitas data. Maka dari itu, model penelitian yang dapat diterima adalah bahwa mass customization berpengaruh positif dan signifikan terhadap supplier quality integration dan juga internal quality integration. Sedangkan product modularity berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap internal quality integration. Terakhir adalah variabel dari supply chain quality integration, yaitu supplier quality integration, internal quality integration, dan juga customer quality integration. Keseluruhannya berpengaruh terhadap kinerja kompetitif perusahaan di sektor UMKM. Bagian terakhir, penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mass customization berpengaruh positif dan signifikan terhadap supplier dan internal quality integration, namun tidak berpengaruh terhadap customer quality integration. Selanjutnya, product modularity tidak berpengaruh baik terhadap supplier quality integration maupun customer quality integration, sedangkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap internal quality integration. Selanjutnya, supplier, internal, serta customer quality integration yang merupakan variabel dari supply chain quality integration berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja kompetitif perusahaan. Implikasi manajerial. UMKM diharapkan dapat menerapkan desain organisasi yang mendorong kemampuan dalam penerapan kustomisasi massal dan juga modularitas produk, serta mampu mengelola masalah kualitas rantai pasokan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Fokus dalam mengoptimalkan pelaksanaan supplier, internal, serta customer quality integration secara bersamaan guna meningkatkan kinerja kompetitif perusahaan. Terakhir, menjadikan indikator pengukuran khususnya variabel kinerja kompetitif perusahaan untuk dijadikan acuan dalam mengevaluasi kemampuan bersaing maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keterbatasan penelitian. Responden penelitian masih sangat terbatas dari tingkat keberagamannya dalam konteks kategori industri maupun jangkauan wilayah operasional perusahaan. Selain itu, masih terdapat responden yang bukan merupakan pemilik atau owner, manajer operasional, manajer produksi, maupun manajer rantai pasokan dan logistik dari UMKM tersebut. Terakhir, pada tahapan pengujian model pengukuran maupun struktural, khususnya dari variabel kinerja kompetitif perusahaan, peneliti baru melakukan pengujian pada jenjang higher order construct. Saran bagi penelitian mendatang, untuk tingkat respon, dapat memperoleh tingkat respons yang lebih tinggi dengan tingkat keberagaman kategori industri serta wilayah operasional yang lebih luas, mendampingi serta melakukan follow-up pada tahap pengisian kuesioner sehingga tahapan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang strategis dan juga memahami kinerja variabel penelitian. Melakukan pengujian model pengukuran serta model struktural pada jenjang lower order construct khususnya bagi variabel yang bersifat multidimensional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.